Halo semuanya, balik lagi di Ngeriin Official. Pernah ngerasa nggak sih, kok kayaknya hidup tuh capek banget, padahal semuanya kelihatan normal-normal aja dari luar. Banyak yang bilang rumah tangga itu dermaga. Tapi kenapa ya ada rumah yang isinya malah kayak medan perang setiap harinya? Bisa jadi itu tandanya keberkahan lagi menjauh dari rumah kita. Berkah itu bukan soal jumlah, tapi soal rasa cukup dan ketenangan hati. Ciri pertama yang paling sering kejadian adalah rezeki yang numpang lewat doang. Uang gajian banyak, tapi kok habisnya nggak jelas buat apa ya? Gini nih, baru juga awal bulan, tapi saldo udah mepet lagi. Rasanya kayak ada lobang di kantong yang bikin uang bocor terus. Ini bukan soal kurang kerja keras, tapi mungkin karena sumbernya atau cara kita pakainya yang nggak diridhoi Allah. Nah, yang kedua ini paling capek. Rumah tangga yang isinya ribut terus, cuma gara-gara masalah sepele. Cuma gara-gara handuk basah di kasur atau garam yang kurang, marahnya bisa sampai berhari-hari. Rasanya nggak ada damainya. Bayangin deh, mau pulang ke rumah aja rasanya malas banget. Karena tahu bakal ada drama lagi yang nunggu di sana. Ciri ketiga, seisi rumah jadi makin jauh sama ibadah. Sholat sering telat atau malah ditinggalin sama sekali. Lantai yang harusnya basah karena air wudhu, sekarang malah kering dan berdebu. Suara ngaji pun gak pernah terdengar lagi. Hati jadi keras, dibilangin baik-baik malah emosi. Itu tandanya nutrisi iman kita lagi benar-benar kosong. Keempat, perhatiin deh anak-anak kita. Kok rasanya mereka makin susah diatur dan gak ada hormat-hormatnya sama orang tua? Anak itu sebenarnya cerminan orang tuanya. Kalau keberkahan hilang dari kita, anak-anak bakal jadi yang paling pertama kena dampaknya. Setiap dikasih tahu, mereka malah ngelawan atau bahkan berani ngebentak. Rumah jadi nggak ada wibawanya lagi. Ciri kelima ini biasanya dirasain sama tamu. Rumah kamu kerasa gelap dan bikin orang nggak betah lama-lama di sana. Padahal lampu nyala semua, tapi auranya tuh berat banget. Kayak ada energi negatif yang nyelimutin setiap sudut ruangan. Rumah yang gak ada berkahnya itu gak bakal bisa jadi tempat istirahat yang tenang bagi jiwa kita. Lanjut yang keenam, kamu mungkin sukses secara finansial, tapi cara dapetinnya ngerugiin orang lain. Mungkin ada hak orang yatim atau karyawan yang gak dibayar benar. Ingat, harta haram itu bakal ngerusak kebahagiaan keluarga. Makanan yang dibeli dari hasil gak berkah. Itu ibarat racun yang masuk ke tubuh anak dan istri kita. Ciri ketujuh, anggota keluarga jadi gampang sakit-sakitan. Baru sembuh yang satu, yang lain nyambung lagi. Bukan cuma penyakit fisik, tapi mental juga keganggu. Stres, cemas berlebihan, sampai depresi bisa jadi tanda kurangnya perlindungan Allah. Keberkahan itu sebenarnya perisai. Kalau perisainya retak, segala penyakit dan bala jadi gampang masuk ke rumah. Terakhir, hilangnya rasa hormat antara suami dan istri. Istri nggak lagi patuh, suami nggak lagi peduli. Panggilan sayang berubah jadi bentakan. Kehangatan yang dulu ada, sekarang tinggal kenangan doang. Tinggal satu atap tapi rasanya kayak orang asing. Masing-masing sibuk sama dunianya sendiri tanpa ada komunikasi. Nah, kalau kalian ngerasain salah satu atau bahkan semua ciri tadi, jangan panik dulu. Kita masih bisa kok buat jemput lagi berkah itu. Langkah pertamanya adalah taubat. Akui kalau selama ini kita mungkin banyak salah dan hilaf dalam ngejalanin rumah tangga. Buang semua barang atau kebiasaan yang dilarang agama dari dalam rumah. Bersihin fisik, bersihin juga hatinya. Cek lagi sumber penghasilan kita. Pastiin nggak ada Rp1 pun yang didapat dengan cara yang salah. Mulai lagi buat sholat berjamaah. Hidupin suasana rumah dengan suara tilawah Al-Quran setiap hari. Setiap ayat yang dibaca, itu bakal jadi cahaya yang ngusir kegelapan dan jin-jin jahat dari rumah kita. Ubah cara bicara. Mulai biasain pakai kata-kata yang lembut dan penuh kasih sayang ke pasangan dan anak. Maafin kesalahan masa lalu. Jangan dipendam terus, karena dendam itu bakal jadi racun buat keberkahan. Perbanyak sedekah. Berbagi sama orang lain itu nggak bakal bikin kita miskin,
malah bakal buka pintu berkah lebar-lebar. Kalau berkah udah masuk, uang sedikit bakal kerasa cukup. Rumah kecil pun bakal kerasa kayak istana. Hati jadi tenang, anak-anak jadi penyejuk mata, dan pasangan jadi sahabat terbaik buat dunia dan akhirat. Ingat ya, ini bukan proses instan. Butuh konsistensi dan kesabaran buat benerin semuanya dari awal. Jangan nyerah kalau keadaan belum langsung berubah. Teruslah berbuat baik dan minta tolong sama Allah. Mulai sekarang, yuk lebih peka sama tanda-tanda yang ada di rumah kita sendiri sebelum terlambat. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan pas kita punya segalanya, tapi pas Allah ridho sama apa yang kita punya. Kira-kira dari 8 ciri tadi, ada nggak yang lagi kamu alami sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya buat kita diskusi bareng. Semoga rumah tangga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang ngilangin berkah dan selalu dijaga oleh Allah SWT. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke orang-orang tersayang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.